bitaqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan biqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar. Dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tingkat awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, jamaah salat Jumat Masjid Muhajirin yang dirahmati oleh Allah. Sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mari dengan semangat, dengan fokus, dengan sungguh-sungguh minta kekuatan, pertolongan kepada Allah. Karena pada hakikatnya kita lemah, kita nggak mampu. La haula wala quwata illa billah. Dengan minta kekuatan, pertolongan, doa kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada, siapa di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Juga kaitannya dengan beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Yang jelas Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tentunya puasa yang benar adalah yang dilandasi dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia menjalankan shaum Ramadan dengan iman yang benar, dengan penjelasan juga dengan ilmu yang benar dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diberi paling tidak 3 hal. Diampuni kesalahan dosanya, dicintai, diridhai oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri
terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Ada satu pelajaran penting dari surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal arwa taba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz aw tatruku yalhaz. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami kehendaki manusia itu akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami Al-Quran. Tapi sayang, cenderungnya manusia itu lebih mencintai dunia daripada akhirat dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Seseorang, satu kaum, golongan, kelompok yang apabila telah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu diumpamakan seperti anjing. Anjing itu dihalau, ditinggal, dia tetap saja akan menjulurkan lidahnya. Perumpamaan yang demikian adalah perumpamaan suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ceritakan pada umatmu agar mereka mau berpikir. Dari surat yang mulia ini, Al-A'raf 176 ini ada 3 pelajaran penting, yaitu yang menyebabkan hancurnya, rusaknya, sesatnya manusia. Yang pertama, hancur, sesatnya, rusaknya manusia dikarenakan tarkul Quran, dikarenakan meninggalkan Al-Quran. Karena itu ketika Rasulullah SAW membacakan surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 pada ayat yang ke-36, ada di antara kalangan sahabat yang gemetar, ketakutan, bahkan ada yang mengatakan sampai pingsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah, Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan, yang syaitan itulah yang akan mengombang-ambingkan dalam kesesatan. Maka kalau ada hari ini seseorang kok berdusta, zalim, jahat, menipu, bahkan melakukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala, bisa dipastikan dia dalam keadaan dikuasai syaitan, dalam keadaan pasti dia jauh dari Al-Quran. Dan ingat saudara seiman, la sahada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Ini yang pertama yang menyebabkan manusia rusak, sesat, hancur, dikarenakan meninggalkan Al-Quran. Dan puncaknya kita sebagai orang beriman wajib menjadikan Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, terlalu mencintai dunia. Orang yang sudah betul-betul diperbudak oleh dunia, dia akan menghalalkan segala cara. Dia akan melanggar hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa akan kematian. Dia lupa bahwasanya Allah memberikan amanah kepada kita adalah untuk beribadah. Mestinya mencintai apa yang Allah cintai dan mencintai siapa yang Allah cintai, dan juga membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Orang yang terlalu cinta kepada dunia, pasti dirinya akan melakukan cenderung pelanggaran-pelanggaran yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai dari ibadah, dia lalai dari kematian, dia lalai bahwa dirinya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dikarenakan, yaitu memperturutkan hawa nafsunya. Kaitannya dengan hal ini ada nasihat menarik dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu di dalam kalbunya, hatinya, maka Allah akan memberikan rahmat hidayah kepadanya. Allah akan memberikan kecukupan pada orangnya, dan orang ini akan dijauhkan dari keburukan dan fitnah. Maka jadikanlah akhirat dalam qalbumu, hati. Yang kedua, dan jadikanlah dunia itu hanya sebatas genggaman tanganmu saja. Jangan sampai melekat hatimu. Kalau melekat pada hatimu, kamu akan cenderung rusak, jauh, dan akan melakukan pelanggaran. Dan yang ketiga, dan jadikanlah kematian itu di pelupuk mata. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan menemui kematian. Maka sekali lagi,
yang menyebabkan hancur rusaknya manusia dikarenakan meninggalkan Al-Quran. Mari kita minta kepada Allah agar diri kita ini dikuatkan, diselamatkan, dijauhkan dari segala keburukan. Salah satunya adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hadza basairu linasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman hidup, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Cinta kepada dunia boleh, tetapi tidak boleh mengatakan lebih dari cinta pada akhirat. Allah nyatakan wabtaghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat yang ke-77. Carilah, gapailah kebahagiaan negeri akhirat, tapi kamu jangan lupa dengan kehidupan dunia. Artinya jadikanlah dunia sebagai tunggangan sarana untuk mendapatkan surganya Allah akhirat. Saudaraku seiman, hamba Allah cinta pada kebaikan dan kebenaran, inilah diantaranya 3 hal yang menjadikan sebab rusak hancurnya manusia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Surat Al-Jaziyah surat yang 45-23. Apa hendak kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu dia disesatkan oleh Allah berdasarkan ilmunya. Artinya bukan hanya orang yang awam saja, orang yang berilmu pun dia akan menyimpang kalau dia tidak mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat buat diri kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu annallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga dikaitkan dengan kunci kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Karena jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal salih, sehingga pun kalau mati insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan putra-putri yang baik, solih solihah. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesabaran, rezeki, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Allahumma khtim lana bil Islam
wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.